Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai ukuran letak data, persentil, dan ukuran penyebaran data jangkauan atau disebut juga dengan range. Nah, persentil, sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama akan menghasilkan 99 pembagi yang berturut-turut dan dinamakan persentil. Persentil 1 PI, persentil 2 P2 sampai dengan persentil 99 P99. Nah, di sini ada persentil data tunggal. Misalkan X1, X2 sampai dengan Xn adalah data berukuran N yang telah diurutkan. Nah, persentil data tunggal itu dirumuskan dengan PI sama dengan data ke I kali N tambah 1 dibagi 100. I-nya itu 1, 2 sampai dengan 99. Ukuran lain pada persentil adalah jangkauan persentil yang dirumuskan dengan JP sama dengan P90 dikurangi P10. Nah, di sini ada contoh nilai. Kita menentukan P65 dan jangkauan persentil. Di sini ada datum ya. 27, 8, 15, 22, 19, 13, 14, 36, 17, 12, 18, 10, 11, 15, 25, 12, dan 33. Nah, penyelesaian itu diurutkan dahulu dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, di sini kita sudah menentukan N itu ada 17 banyaknya datum di sini. Jadi P65 sama dengan data ke-65. Kenapa 65? Karena kita akan mencari persentil ke-65. Dikali N tambah 1, 17 ditambah 1 dibagi 100. 17 tambah 1, 18 dikali 65 hasilnya 1170. Dibagi 100 yaitu hasilnya 11,7. Jadi hasil dari 1170 dibagi 100 ini hasilnya 11,7. Jadi datanya ini 11,7. Nah, data 11,7 ini dia itu di antara data ke-11 dan data ke-12. Nah, P65 sama data ke-11 tambah 0,7 ya, dari 11,7 ya. Jadi data ke-11 ditambah 0,7 dikali data ke-12 dikurangi data ke-1. Nah, data ke-12 dan ke-11 berapa? Nah, ini data ke-11, ini data ke-12. Nah, lalu data ke-11 ini 18 ditambah 0,7. Data ke-12 ini kan hasil 19 ya. Data ke-11-nya 18. Jadi 19 dikurangi 18 hasilnya 1 dikali 0,7. 0,7 ditambah 18 ini 18,7. Nah, yang tadi itu mencari persentil 65. Sekarang mencari jangkauan persentilnya. Rumusnya itu dengan JP P90 dikurangi P10. Jadi kita mencari P10 dan P90 tapi dari data yang tadi. Nah, P10 ini data ke-10 dikali 17 tambah 1 dibagi 100. 18 kali 10 180 dibagi 100 hasilnya 1,8. Jadi data ke-1. Nah, 1,8 ini dari antara data ke-1 dan data ke-2. Yaitu data ke-1 tambah 0,8. Ya, 1,8 ini ya. Dikali data kedua dikurangi data ke-1. Nah, kita akan lihat data kedua dan data ke-1 itu berapa. Nah, ini data ke-1, ini data ke-2. Nah, lalu data ke-1 ini 8. Tambah 0,8. Data keduanya tadi berapa? 10. Dikurangi 8, itu data ke-1. 10 dikurangi 8, 2. 2 dikali 0,8 hasilnya 1,6. Ditambah 8. Dari sini. Jadi 8 tambah 1,6 hasilnya 9,6. Nah, kita akan mencari P90. Sama dengan caranya yang sebelumnya. Itu data ke-90 dikali 17 tambah 1 dibagi 100. 18 dikali 90 ini hasilnya 1620. Dibagi 100 hasilnya 16,2. Nah, 16 ini dari data ke antara data 16 dan data 17. Nah, data ke-16 tambah 0,2 yaitu dari 16,2. 16 tambah 0,2 dikali data ke-17 dan data ke-16 dikurangi ya. Kita lihat data ke-17 dan data ke-16. Nah, ini ya. Ini tuh N-nya kan 17, jadi ini data ke-17 dan ini data ke-16.
Nah, 33 data ke 16, 17 itu 36 itu data ke 17. Nah, jadi data ke 16 ini 33 ditambah 0,2. Data ke 17 ini 36 dikurangi data ke 16 itu 33. 36 turunnya 33 itu hasilnya 3. 3 dikali 0,2 hasilnya 0,6. Ditambah 33 hasilnya 33,6. Nah, rumusnya itu kita masukkan P90 dan P10. P90-nya 33,6, P10-nya 9,6. Jadi 33,6 dikurangi 9,6 hasilnya 24. Ini untuk jangkauan persentilnya. Nah, di sini ada persentil data kelompok, yaitu rumusnya PI sama dengan TBI ditambah I per 100N dikurangi FK dibagi FPI kali P. PI-nya ini persentil ke I, ini itu 1, 2 sampai dengan 99. TB ini tepi bawah kelas persentil ke I. N-nya jumlah seluruh frekuensi, FK-nya jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I. P-nya panjang kelas interval, FPI-nya frekuensi kelas persentil ke I. Itu diketahui ke sebuah kelompok data pada tabel di bawah ya. Tentukan letak persentil kelompok ke 25. Jadi kita akan mencari persentil 25. Nah, kita lihat persentil 25 itu dari mana mencarinya? Dari frekuensi. Kita total jumlahkan yang hasilnya 25. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 16 itu 25. Nah, pas dengan hasilnya 25. Jadi, kita sudah menentukan rentang dari 51 sampai 55 itu yang frekuensinya 16. Jika misalkan di sini persentinya 25, tapi di frekuensinya tidak ada hasil yang pas di frekuensi itu 25. Bisa kurang atau bisa lebih. Jadi kita mengambil yang lebih dari 25 itu. Tidak boleh kurang dari 25 jika jumlah frekuensi yang dijumlahkan ini tidak pas nilainya 25. Kalau sedangkan ini kan nilainya pas, jadi langsung kita telah ditentukan nilai 25 ini di frekuensi 16. Nah, jika tidak pas nilai 25 atau jadi kurang atau lebih, kita ambil yang lebih dari 25 itu. Nah, lalu kita rumusnya kan TBI. TBI ini kan tepi bawah ya. Di sini 51. Kalau tepi bawah itu dikurangi 0,5. Jadi hasilnya 50,5 ditambah I-nya 25 dikali 100 per N. N-nya 40. Nah, ini N. Dari total jumlah frekuensi. Dikurangi 9. 9 dari mana? Dari FK ya. FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I. Nah, ini sudah ditentukan ya yang ininya frekuensi kelas persentilnya. Nah, jadi FK itu kan jumlah sebelum kelas persentil. Jadi 3 ditambah 6, 9. Nah, 9 dikurangi 16. 16 ini dari FPI, frekuensi kelas persentil ini 16. Kali 5. Nah, 5 ini panjang kelas interval. Bisa 46 dikurangi 41 atau enggak dari kita hitung dari 41 sampai 45 berapa? 41, 42, 43, 44, dan 45. Nah, tinggal kita hitung 50,5 ditambah 25 dikali 40 1000 bagi 100 hasilnya 10 dikurangi 9 dibagi 16 kali 5. Nah, 10 dikurangi 9 itu 1. 1 dibagi 16 itu 0,06. Nah, 50,5 ditambah 0,06 dikali 5. 5 dikali 0,06 itu hasilnya 0,3. Nah, jadi 50,5 ditambah 0,3 hasilnya 50,8. Ini untuk persentil 25 hasilnya. Selanjutnya ada jangkauan range. Nah, ukuran penyebaran data. Yang paling sederhana adalah jangkauan atau range. Jika sekumpulan data sudah terurut dari yang terkecil sampai terbesar, range dari data adalah selisih datum terbesar atau Xmax dengan datum yang terkecil Xmin. Range-nya itu dirumuskan range R sama dengan datum terbesar dikurangi datum terkecil sama dengan Xmax dikurangi Xmin. Nah, untuk data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yaitu R tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Nah, ini jika
ukuran data disajikan dalam bentuk tabel. Nah, sedangkan kita ada contohnya. Contoh untuk yang datum terbesar dengan datum terkecil. Nah, di sini ada range 20, 30, 35, 40, 50, 56, 60. Nah, kita ini diurutkan dulu datanya dari terkecil dan sampai data terbesar. Berhubung ini datanya sudah terurut dari terkecil dan sampai terbesar, jadi kita langsung saja X max itu berapa? Data terbesarnya 60. X min ini berapa? 20. Jadi range-nya itu 60 dikurangi 20. X max dikurangi X min sama dengan 40. Jadi total dari jangkauan range itu 40. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Jika ada yang belum dipahami, dipersilakan dipertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.